teman-teman mensupport untuk mendorong saya untuk menjadi ketua DPD KNPI. Untuk segi pembangunan, saya rasa di segala lini itu pemuda siap mendukung pemerintah Kota Metro. Ya, gaya-gaya politik, teman-teman kan beradu argumentasi, kemudian strategi, pemenangan segala macam, nah itu agak bergejolak. Karena niat saya awal menjadi ketua DPD KNPI itu lillah, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi dan orang-orang sekitar. Udah itu aja. Ketika kita tidak mempunyai skill atau kemampuan bahkan mental yang cukup, itu saya rasa bersiap-siap untuk tergerus dengan keadaan. Itu kita sudah deklarasi pengurus KNPI bahwa mendeklarasikan KNPI sebagai Nuo Pemuda. Peran pemuda dalam dunia politik, apalagi sebentar lagi kita mau menyambut pesta demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore dan namo buddhayo. Jadi saya Ade Herlambang, Sekretaris Bidang Publikasi dan Komunikasi KNPI Kota Metro. Ini merupakan salah satu program dari KNPI Kota Metro, di mana ke depan kami akan mengadakan sebuah podcast dan mengundang sejumlah tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kontribusi Kota Metro maupun punya kreativitas tinggi di Kota Metro itu sendiri. Nah, hari ini kita sudah bersama Ketua KNPI Kota Metro, Bung Lukman Sanjung. Ya, siap. Nah, Bung Lukman Sanjung ini dilantik tepat 1 tahun lalu pada bulan Februari 2022 dan program ini berjalan 1 tahun setelah dilantik. Untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin sebagian masyarakat Kota Metro sudah mengetahui ya. Dan kita akan mengetahui bagaimana rekam jejak ataupun kepribadian dari Bung Lukman Sanjung ini. Kepada Bung Lukman Sanjung, silahkan bisa diperkenalkan dulu untuk nama dan segala macamnya. Ya, terima kasih Adi, Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi. Program ini mudah-mudahan bermanfaat deh. Oke, amin. Untuk kita semua pengurus, untuk semua pemuda maupun masyarakat di sini kan. Yang pertama dulu. Yang kedua, benar sekarang sudah 1 tahun berjalan kepengurusan DPD KNPI Kota Metro. Nah, artinya sudah sepertiga perjalanan periode KNPI Metro. Hari ini tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk KNPI kecuali perbaikan-perbaikan secara administrasi, kesekretariatan dan kebermanfaatan lahan kita lah yang pasti kan. Secara internal terlebih dahulu ya. Ya, secara untuk internal kita ya. bisa berkontribusi kepada eksternal dulu ya Bang ya. Jadi Bung Lukman Sanjung bisa disebutkan nggak kalau seandainya ada masyarakat Kota Metro atau warga Metro menanyakan siapa sih sosok Lukman Sanjung ini gitu, kita bisa menjelaskan atau Bung bisa menjelaskan seperti apa sih? Saya pribadi saya emang asli rumah di Metro, artinya lahir di Metro, sekolah di Metro, pun kuliah pun di Universitas Muhammadiyah. Asli putra daerah ya Bung? Ya, emang asli putra daerah. Artinya saya di KNPI juga. Ini support dari teman-teman semua kan, melihat saya secara pribadi. Mungkin saya sudah vakum selama beberapa tahun lah untuk dunia organisasi. Kemudian di 2021 teman-teman mensupport untuk mendorong saya untuk menjadi ketua DPD KNPI. Secara keilmuan, secara mungkin pengalaman, mungkin lebih banyak lagi teman-teman yang lebih dari saya. Cuman kan faktor garis tangan mungkin. Artinya apapun itu sudah jalan dari Yang Maha Kuasa mungkin hari ini memimpin DPD KNPI. Yang bisa saya lakukan hanya melakukan hal-hal kecil mungkin yang bermanfaat untuk teman-teman lah, untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman, pengurus dan lain-lain. Sebelumnya kalau boleh tahu, ini KNPI sempat vakum berapa lama sih, Bung?
Kalau tepatnya saya kurang paham ya. Kalau nggak vakum ya kira-kira beberapa tahun lah. Beberapa gitu. tahun ya. Jadi udah tenggang tahunan ya Iya. KNPI ini sempat vakum di Kota Metro. Nah, dengan didorong dengan kawan-kawan sendiri dan keluarga lah kita bisa anggapnya ya, kawan-kawan yang mensupport itu. Kita sendiri memiliki visi misi apa sih sebagai ketua KNPI untuk memajukan KNPI Kota Metro, terutama dalam pembangunan Kota Metro sendiri ya? Eh, ini yang saya masuk ke dalam dunia pemuda, kembali ke dunia kepemudaan, organisasi kepemudaan yang saya lihat hari-hari ini atau kemarin lah, tepatnya 1 tahun yang lalu begitu saya menjadi pengurus KNPI Metro atau tepatnya ketua DPD KNPI Metro, itu saya melihat banyak sekali talenta-talenta muda dari teman-teman pemuda, baik itu di bidang pendidikan, kesenian, kemudian olahraga, kemudian dari teman-teman lain komunitas, itu banyak sekali saya melihat di situ. Artinya sayang sekali Metro yang kecil ini mempunyai talenta-talenta yang sangat baik, yang sangat mumpuni untuk bisa kita support, untuk bisa KNPI support, pemerintah support. Artinya untuk segi pembangunan saya rasa di segala lini itu pemuda siap mendukung pemerintah Kota Metro. Terutama untuk kemajuan kota ya, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena berarti kita bisa simpulkan bahwasanya Kota Metro ini sebenarnya sudah banyak pemuda kreatif, pemuda cerdas. Hanya saja mungkin wadah ataupun tempat mereka untuk mengaplikasikan itu sebelumnya masih terbatas gitu ya, Bung. Yang paling saya lihat kalau kemarin secara organisasi kepemudaan kita kan ada teman-teman dari Muhammadiyah, kemudian dari NU, kemudian dari teman-teman Hindu Buddha, kemudian HMI ataupun organisasi sayap pemuda partai kan gitu. Artinya yang mempunyai kompetensi emang menjalankan roda organisasi itu dengan baik gitu. Kemudian saya lihat lagi banyak sekali pemuda di Metro ini, terutama teman-teman seni, teater, musik segala macam. Maka dari itu kemarin pun 1 tahun yang lalu saya dan teman-teman pengurus juga punya mimpi, selain kesekretariatan itu lebih baik lagi, kita juga pengen punya tempat gitu. Artinya punya tempat untuk mengeksplor diri gitu. Kenapa hari ini di belakang gedung KNPI ini tepatnya itu ada panggung kecil di belakang kita, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang baik dari segi pendidikan, dia bisa seminar di sini secara outdoor, artinya atau yang hobi musik dia bisa akustikan di sini, kemudian teater ataupun anak-anak komunitas sepeda, BMX, skate dan lain-lain lah ya. Artinya yang bisa KNPI support itu kami support, cuman lagi-lagi tidak sempurna gitu. Ya perlu kawan-kawan tahu juga bahwasannya sebelum ini dilakukan pembenahan atau restorasi, gedung ini sebelumnya rawa ya, Bung, di belakang ini. Kalau halaman belakang ini jadi rawa. memang Bung Lukman Sanjung bersama kawan-kawan KNPI Kota Metro membawa visi bahwasannya apa yang tersedia, lahan yang luas dan terlihat tidak bermanfaat ini sebagaimana mungkin harus bisa dioptimalkan ya untuk menjadi ruang atau wadah bagi kawan-kawan komunitas maupun pemuda-pemuda di Kota Metro ya. Nah, jadi bisa disebutkan juga nggak, Bung? Tadi kan Bung sempat mengatakan bahwasanya ingin kembali ke organisasi atau berkutat ke dunia kepemudaan. Berarti sebelumnya punya background organisasi juga ya, Bung ya? Atau bisa dijelaskan, Bung, dari zaman sekolah mungkin atau pertama kali pengalaman organisasinya sampai sedetik ini, Bung? Kalau secara organisasi mungkin di zaman sekolah dulu, SMP atau SMA mungkin dia OSIS atau pramuka. Sempat jadi anggota OSIS juga berarti, Bung? Dan SMA itu saya aktif di pencinta alam. Artinya banyak pelajaran juga yang saya dapat di situ. Arti kebersamaan, arti ya bertahan hidup, survive kan, di atas gunung atau di lahan liar atau di pantai kan begitu. Ya, kemudian setelah masuk kuliah saya mengenal beberapa organisasi yang aktif di dunia mahasiswa. Tepatnya di situ
saya mengikuti basic training HMI. Oh, himpunan mahasiswa Ya, Islam ya. pada saat saya semester 1 emang saya langsung masuk basic HMI, training HMI. Kemudian saya aktif di HMI, itu pun nggak mengalami proses yang lurus juga. Gitu. Artinya mengalami gejolak juga. Banyak gitu. struggle ya, perjuangan di situ. Artinya yang perpindahan itu kan di dunia organisasi mahasiswa itu kan ya gaya-gaya politik, teman-teman kan beradu argumentasi, kemudian strategi, pemenangan segala macam. Nah itu agak bergejolak dengan organisasi selama sekolah dulu. Yang artinya kan kalau di alam itu kita makan satu, makan semua. Lebih pada kebersamaan lebih gitu pada ya, Bung. kebersamaannya. Cuman saya terus saya niatkan di situ proses belajarnya. Artinya ada salah satu senior saya dulu bilang jangan pernah berpikir negatif. Artinya apa yang lu lakuin hari ini itu untuk lu sendiri gitu. Bekal ke depan Ya. gitu. Kita nggak tahu ke depan bakal terjadi apa terhadap kita. Yang jelas pasti ada hal baik yang terjadi pada jadi kita. Gitu. jangan pernah kamu mikir ini kamu berbuat bertindak ini untuk saya. Senior saya bilang gitu dulu. Ini untuk kamu sendiri kayak gitu. Ya, itu yang saya lakuin, apapun dinamika di organisasi segala macam itu tetap saya jalankan sampai dengan saya di kepengurusan cabang gitu. Artinya Di cabang sebagai apa itu, Bung, saat itu? kalau di komisariat saya mantan ketua komisariat Iya. di FKIP, kemudian di cabang saya mantan sekretaris umum cabang Metro HMI 2012-2013. selesai dari perkuliahan saya memasuki dunia profesional gitu. Artinya emang wira swasta, bekerja di perusahaan. Itu yang hari itu yang saya sadarin manfaat setelah ber-HMI itu ini yang mental yang saya dapatkan. Hari itu kan di zaman kuliah kita ketemu pejabat ibaratnya kan rektor Pejabat artinya kampus gitu ya. pejabat kampus itu ataupun DPR atau pejabat daerah kan di zaman mahasiswa itu kita kenal, kita bisa. Artinya mental itu dibentuk pada saat zaman-zaman kuliah. Ditempa ya. Iya. Jadi sebuah kawacandra di muka berarti ya. Nah, setelah itu melewati proses panjang, sempat gabung ke dunia profesional, baru gabung ke KNPI ini ya, Bung. Ya, hampir 9 tahun artinya Vakum di dunia organisasi. Vakum di dunia organisasi kepemudaan ya, terutama di kepemudaan, berhenti tentang menjalankan organisasi kepemudaan. Tepatnya 2021 dihubungin oleh teman-teman, disupport dan teman-teman bahkan senior, adik-adik semua support untuk melanjutkan kepengurusan KNPI ini. Saat pertama kali mendapatkan kabar atau dari teman-teman, Bung, soal kenapa Bung yang ditunjuk, apa perasaan Bung saat itu? Hari itu saya sudah nyaman. Artinya pada saat itu saya bergerak di dunia konstruksi. Emang sudah nyaman, di mana siklus kehidupan itu tidak lagi cuman mikirin saya dan keluarga, istri, anak dan keluarga, mungkin kan gitu. Artinya saya sempat menolak beberapa teman untuk masuk untuk menjadi ketua DPD KNPI ya, mengurus lagi KNPI. Oh, awalnya sempat menolak berarti, Bung? Ya, saya rasa saya nggak pantas, saya bilang kayak gitu kan. Masih banyak lah teman-teman atau yang lain yang lebih layak, lebih pantas, lebih pintar mungkin dibandingkan dengan saya untuk menduduki ketua DPD KNPI. Cuman berjalannya waktu, ya udah saya jalanin aja. Karena niat saya awal menjadi ketua DPD KNPI itu lillah, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi dan orang-orang sekitar. Udah itu aja. Gitu. Kalau ambisi segala macam mau jadi pejabat atau yang lain-lain, saya rasa belum. Gitu. Berarti untuk sejauh ini memang concern pada proses pembangunan sumber daya manusia ya, Bung ya? Dan pembangunan sekitar kan? Nah, Bung, bisa diceritakan sedikit nggak sih, Bung, sebelum sampai pada titik ini kita pernah mengalami masa-masa apa? Kita sebutnya pengalaman unik lah ya. Unik itu bisa berupa sesuatu yang mungkin sampai bawa kepada titik terendah atau sebaliknya gitu, Bung. Yang akhirnya menjadi titik balik gitu, Bung. Kalau titik terendah, saya rasa dari zaman sekolah mungkin udah titik terendah ya. Gitu. Cuman yang saya rasakan itu
ketika 2020 kita ditempa oleh musibah pandemi, itu banyak sekali warga-warga yang sangat kesulitan itu. Artinya dari segi usaha segala macam itu banyak terjadi gejolak lah dalam keuangannya. Itu yang saya lihat juga begitu masuk di sekretariat KNPI ini, kita punya sekretariat yang sangat luas, yang sangat besar, halamannya sangat luas, kenapa tidak dimanfaatkan, kan begitu. Muncullah ide-ide gimana kalau misalnya KNPI ini punya UMKM gitu. Karena selama ini, selama saya menjadi mahasiswa, di zaman saya dulu tidak belajar yang namanya belajar bisnis. Oke. Kenapa penting untuk bisa belajar bisnis? Saya rasa untuk secara finansial teman-teman tuh harus semuanya sudah siap gitu. Harus melek semua ya, Bang, terhadap segala aspek gitu ya. Artinya untuk teman-teman yang bergerak di bidang organisasi, dulu saya itu kan hanya berharap atau bergantung kepada senior-senior. Artinya mau ngadain kegiatan, seminar atau training segala macam itu kita keliling kan gitu. Senior-senior bahkan pemerintah kota ataupun yang lain kan itu kita minta bantu gitu. Nah, setelah saya selesai dari organisasi mahasiswa dulu, saya melihat yang saya punya cuman mental gitu. Jadi hanya bermodalkan mental dan keyakinan. Hanya keyakinan gitu kan. Artinya wah, yang bersaing dengan saya mungkin banyak kan begitu di umuran saya banyak, bahkan yang untuk umuran saya mungkin yang kuliahnya di luar Jawa, di luar Lampung, kuliahnya di Jawa segala macam itu kan bakal pulang kan. Artinya mereka membawa ilmu masing-masing ya. Pertarungan secara kompetisi itu kan bakal kita alamin gitu. Ketika kita tidak mempunyai skill atau kemampuan bahkan mental yang cukup, itu saya rasa bersiap-siap untuk tergerus dengan keadaan atau dengan waktu gitu. Berarti sebenarnya modal utama bagi para pemuda yang terutama ingin masuk ke dunia profesional ya Bung ya, ataupun ke jenjang yang lebih tinggi itu mentalitas dan keyakinan itu ya Bung. Mentalitas dan keyakinan tuh wajib ya? Sama pengalaman gitu. Pengalaman. Yang jelas yang seperti dijelaskan tadi bahwasanya apapun yang kita perbuat untuk hari ini, jika itu baik, yaitu sebenarnya untuk kita sendiri gitu ya Bung ya. Nah, bicara KNPI Bung. Nah, selama setahun ini progres kita sudah ngapain aja sih Bung? Kalau selama setahun ini progres kita, karena target saya setahun pertama itu kesekretariatan. Karena begitu masuk di dalam sekretariat ini, emang gedung itu lusuh warnanya. Kemudian nggak ada perlengkapan segala macam, administrasi, komputer segala macam, kursi. Hampir tak terawat kondisinya saat itu. Iya, bahkan halaman belakang ini, halaman belakang ini masih rawa. Dan ini terima kasih juga untuk teman-teman mural ini yang sudah support KNPI pada KNPI Fest Desember kemarin. Mereka juga support dari macam-macam komunitas mural itu menggambar di sini. Jadi background kita ini ya Bung? Background kita ini. Hasil komunitas-komunitas mural pemuda di Kota Metro maupun mural Lampung ya? Ya, bahkan ada yang juga dari mural tuh ininya sudah pernah lomba di tingkat nasional gitu. Berarti memang mereka bukan hanya bermain di ranah lokal aja ya, udah jenjangnya udah nasional ya. Dan alhamdulillah hari ini secara kesekretariatan HMI sudah sedikit layak. Ibaratnya kamar mandi kita sudah bagus, udah itu meja segala macam, komputer, ibaratnya ruang tamu. Hari ini ruang podcast pun kita ada seadanya ya. Artinya kemudian di depan ada tenan-tenan UMKM, itu yang bakal peruntukannya untuk teman-teman OKP yang ada di Metro. Dan lapangan di belakang untuk olahraga segala macam bisa dimanfaatkan gitu ya, skateboard gitu. Berarti bisa berpesan juga Bung buat pemuda-pemuda atau komunitas-komunitas di Kota Metro ini bahwasanya kita terbuka gitu ya Bung ya untuk semua pemuda maupun komunitas ya. Ya, untuk teman-teman pemuda saya rasa hari ini KNPI ini milik bersama. Jadi saya tidak pernah mengklaim bahwa KNPI ini punya saya pribadi atau punya golongan atau punya kelompok. Tidak. Hari ini KNPI punya pemuda Metro. Bahkan Metro. Di 31 Desember itu kita sudah deklarasi
pengurus KNPI bahwa mendeklarasikan KNPI sebagai Nuo Pemuda Nuo atau Pemuda. Rumah Pemuda. Ya, harapannya teman-teman pemuda yang di Metro ini silakan pakai aja. Mau dia dari komunitas motor, kemarin juga ada yang support kan, skuter, kemudian maci, kemudian teman-teman mural, ini dinding silakan diekspresiin. Itu masih ada ruang kosong tersedia ya, Masih Bung ada ya? ruang kosong juga, kemudian teman-teman skate atau BMX, bahkan yang hobi futsal, ataupun yang Basket. mau seminar-seminar kan kita ada lapangan, bisa dipakai selayaknya dan mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman UMKM juga OKP bisa make itu gratis, jadi nggak ada unsur di sini mau bisnis ataupun mau cari-cari di KNPI, tidak ada. Welcome ya Bung ya. Ya. Nah, bergeser Bung dari KNPI, mungkin kita dalam beberapa tahun ke depan kan bakal menghadapi tahun politik ya Bung. Bahkan hari ini tahapan-tahapan dari penyelenggara sudah dilaksanakan kan, seperti coklit maupun dan lain-lain Bung. Nah, kita khusus atau imbauan khususnya KNPI dulu Bung. Langkah apa sih yang bakal ditempuh untuk menghadapi tahun politik ke depan ini Bung? Saya rasa kalau untuk KNPI sendiri ya, secara KNPI siapapun itu, selagi itu pengurus KNPI dan pemuda Metro umumnya, itu kita support gitu. Dan pandangan saya untuk teman-teman pemuda yang ada di Metro tentang politik ya. Oke. Artinya kalau dulu entah, nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu pemikiran pemuda-pemuda gitu, begitu saya aktif di organisasi mahasiswa pun, teman-teman saya juga dulu banyak yang buat apa nih aktif di organisasi mahasiswa, udah nggak ada ini itu ujung-ujungnya nggak ada nilai pragmatis gitu ya, Bung, itu ujung-ujungnya politik itu begitu. Tapi tidak ya, tidak saya rasakan seperti itu, karena pentingnya peran pemuda dalam dunia politik, apalagi sebentar lagi kita mau menyambut pesta demokrasi 24 Februari ya kalau 24 Februari 24 Februari 2024 itu legislatif dan presiden ya. Iya. Itu jadi peran-peran pemuda itu harus aktif, karena kalau pemuda hari ini tidak memikirkan tokoh-tokoh siapa yang akan dipilihnya nanti di legislatif, tingkat legislatif maupun nanti di presiden, tidak menentukan sikapnya, tidak mensupport salah satu calon ya, itu menurut saya sangat rugi, karena kebaikan kita 1/1000 itu lebih baik dibandingkan tidak sama sekali gitu. Artinya kalau kita tidak ikut berpartisipasi dalam hal positif dalam pesta demokrasi, itu kita membiarkan kota kita hancur mungkin, atau negara kita hancur ya itu. Jadi peran pemuda sangat penting. Dan pesan Bung Karno mungkin dulu yang saya paham juga sampai dengan hari ini, beri saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, itu artinya punya makna yang lebih dalam dari mantan presiden kita, bahwa pemuda itu mempunyai peran yang sangat baik, peran yang harus sangat aktif dalam segi pembangunan, baik itu pendidikan maupun politik atau yang lain-lain, atau wirausaha, itu peran pemuda harus dimulai dari sekarang. Sangat penting ya Bung ya peran pemuda. Dengan hasil penelitian juga bahwasanya di tahun politik ke depan ini katanya jumlah mata pilih terbanyak itu ada pada golongan milenial kan. Berarti didominasi oleh para pemuda ya Bung. Nah, terus itu secara mikro ya, atau secara domain kota Metro maupun daerah. Terus kalau pandangan Bung tentang politik Indonesia hari ini Bung? Kalau politik Indonesia hari ini, saya rasa teman-teman pemuda itu harus terlibat langsung. Karena hari ini kita informasi dari Badan Statistik ya, BPS. BPS itu pemuda akan mengalami yang namanya bonus demografi pada tahun 2030, begitu. Artinya jangan menunggu 2030 ketika bonus demografi itu terjadi. Udah mepet gitu ya. Iya. Yang saya harapkan teman-teman pemuda itu dari sekarang yang punya kemampuan dalam bidang teknologi, pendidikan maupun dia olahraga atau wirausaha atau bidang seni. Jadi harus dilatih dari sekarang skillnya,
dalam dunia politik pun begitu, peran-peran pemuda emang harus Optimalkan. dioptimalkan. Sesuai dengan kemampuan dasarnya ya. Ya, gitu. Oke. Jadi jangan jadi pemuda itu hari ini jangan lemah, jangan tergiur dengan keadaan hari ini, santai-santai karena 2030 itu kalau prediksi ya atau perkiraan itu 60% dari penduduk Indonesia itu generasi milenial sampai generasi Z. Nah itu Ya. artinya persaingan kita itu sesama pemuda itu lebih ketat lagi. Lebih gitu. kompetitif ya, Bung ya. Itu 2030. Apalagi 2045 nanti. Begitu. Indonesia emas katanya itu, Bung. Ya, Indonesia emas. Menuju 100 tahun ya, Bung. Nah, kita kan tadi bahas soal politik dan background organisasi, Bung ya. Kita lebih ke ranah privasi soal hobi sih, Bung. Nah, Bung sendiri kan lebih banyak diaktif ke organisasi ya, Bung ya, dari mulai OSIS, Pencipta Alam, Himpunan Mahasiswa Islam hingga saat ini KNPI. Sebenarnya Bung punya hobi apa sih, Bung? Kalau hobi olahraga saya hobi, tapi nggak terlalu yang Tidak intens. yang sampai kelasnya jadi atlet profesional. atau apa gitu ya, tidak ke profesional sampai ya. gitu. Kalau hobi apapun olahraganya saya hobi gitu. Oke. Sejauh ini berarti masih sering melakukan ya, Bung ya, untuk mengisi kekosongan waktu gitu ya. Masih kalau sepedahan masih. Nah, kalau yang mau sepedahan bareng Ketua KNPI, Bung Lukman Sanjung, silahkan ya. Kita terbuka. Bahkan kita bisa mengajak pengurus-pengurus yang lain ya, Bung. Bisa. Jika diagendakan ya kan. Oke, seperti itu. Sebelum kita tutup ya, Bung ya. Itu kan sekilas tadi tentang track record maupun kepribadian dari Bung Lukman Sanjung, Ketua KNPI Kota Metro 2021-2026 ya, Bung. Nah, sebelum kita menutupi obrolan santai pada sore hari ini, mungkin Bung akan berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Metro, khususnya pemuda maupun masyarakat secara umum gitu. Silahkan, Bung, disampaikan. Kalau pesan saya untuk pemuda Metro hari ini jangan pernah lelah, saya kira gitu. Terus berusaha, pantang mundur, yakin aja gitu. Satu lagi mungkin jujur. Gitu. Karena jujur itu yang paling susah. Karena secara pribadi saya kan wira swasta ya. Jadi wira swasta itu bukan karyawan di perusahaan atau di mana. Itu yang kita jaga gitu. Itu kan kepercayaan, kejujuran, integritas segala macam. Itu. Dan teman-teman semua pemuda di Metro, saya rasa harus mempersiapkan diri teman-teman semua menyambut tantangan-tantangan yang akan datang di Metro ini atau di Lampung, bahkan yang skupnya nasional. Ke depan KNPI akan melakukan apa, Bung? Ke depan target KNPI hari ini salah satunya mungkin UMKM di depan. Itu kemarin sudah rapat. Kita peruntukannya untuk beberapa OKP yang ada di Metro, itu ada 9 tenan. Artinya bisa diberdayakan ya, Bung ya? Bisa diberdayakan di situ, dan logikanya pun ketika teman-teman OKP itu punya usaha dan itu ada untungnya, ada hasilnya dari usaha tersebut, itu bisa digunakan untuk kembali ke organisasi masing-masing, ke OKP masing-masing untuk mengadakan kegiatan. Jadi nggak perlu lagi yang cari-cari, yang ngelokain senior. Jadi pemuda itu harus mandiri, menurut saya. Harus mandiri ya. Oke. Jadi hashtag pemuda itu harus mandiri. Demikian, mungkin itu saja untuk pertama kalinya ini ya. Kalau misalkan ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect.